Untuk membahasnya lebih lanjut sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Bapak Ade Alawi. Selamat malam Mas Ade. Malam Vera. Oke, sehat ya? Alhamdulillah. Mas Ade, topik yang kita bahas adalah jalan menyimpang lembaga survei. Apakah ini sudah ada survei yang jalannya menyimpang sehingga ini adalah sebuah peringatan ataukah hanya sebagai pengingat sebetulnya? Ya, kecenderungan terakhir ini menjelang pemilu ya. Menjelang menjelang kampanye ini tampaknya semakin intensif ya. Lembaga-lembaga survei melakukan penggiringan opini ya. Ini dugaan memang dan memang harus dibuktikan di Dewan Etik asosiasinya ya. Kita melihat misalnya hasilnya pun aneh-aneh juga ya, apa yang mereka survei misalnya. Misalnya terakhir ini kan yang menjadi perbincangan publik itu adalah soal tingkat intelektualitas calon wakil presiden. Di mana hasilnya adalah calon wapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka ini mendapatkan nomor 1 ya, nomor wahid ya, dibandingkan cawapres yang lainnya, dibandingkan Mahfud MD, dibandingkan Muhaimin Iskandar. Kita tahu bahwa Mahfud MD seorang profesor, sudah banyak kapabilitasnya luar biasa. Sudah teruji, menjabat berbagai lembaga, yudikatif, eksekutif dan yudikatif. Kemudian juga Muhaimin Iskandar juga seperti itu. Tapi hasilnya Gibran dinyatakan berbanding terbalik. Nah ini kan sepertinya melecehkan nalar publik ya. Jadi semakin tampaknya kalau saya lihat bahasanya di sosmed ini survei sekarang semakin ngadi-ngadi seperti itu. Semakin ngadi-ngadi. Nah ini menarik, ada juga pernyataan dari Gus Imin ya, mengatakan bahwa soal survei itu tergantung dari perspektif pertanyaannya sehingga bisa dipesan hasilnya. Coba kita lihat berikut ini grafisnya. Nah itu dia, kenapa hasil survei selalu berbeda-beda? Jawabannya tergantung dari sisi mana pertanyaan yang disampaikan ke responden. Apa bisa pesan hasilnya? Ya pasti bisa, tergantung perspektif pertanyaannya. Itu pun juga masih tergantung satu hal lagi, moralitas dan integritas lembaga surveinya. Jadi kalau begitu sudah tidak ada lagi lembaga survei yang punya integritas dan independensi, Mas Ade? Ya, saya kira masih ada ya. Ada beberapa memang lembaga survei yang saya kira meskipun katakanlah barangkali pendananya dari salah satu peserta pemilu, ini nampaknya masih masuk akal gitu. Masih masuk akal dari sisi hasil. Namun memang belakangan semakin jauh ya antara satu lembaga survei dengan yang lainnya. Misalnya kasus bagaimana tanggapan masyarakat atas politik dinasti pasca putusan MK. Kan ada beberapa lembaga survei yang hasilnya jauh berbeda. Satu misalnya masyarakat menolak adanya politik dinasti atau dinasti politik. Tetapi lembaga survei lain mengatakan masyarakat biasa-biasa aja tuh, masyarakat permisif tuh dengan isu politik dinasti. Nah ini kan akhirnya membingungkan publik. Padahal perang di media sosial luar biasa, amarah masyarakat sangat tercapture di situ. Betul, begitu ya? Iya. Dan ada juga lembaga survei yang mengatakan bahwa dampak dari politik dinasti, dari isu politik dinasti, ini misalnya pasangan nomor urut 2 semakin turun gitu. Di Jawa Barat misalnya, itu kan salah satunya karena bagaimana sentimen publik itu betul-betul menguar ya, betul-betul menjadi perbincangan masyarakat gitu, dan masyarakat kontra dengan isu politik dinasti seperti itu. Jadi tidak benar bahwa masyarakat itu tidak kritis sehingga yang di-capture oleh lembaga survei justru yang tidak memahami terkait isu itu begitu ya, Mas Ade? Ya saya kira masyarakat sudah kritis ya, sudah kritis, apalagi sekarang ini kan asupan informasi dari banyak saluran ya, dari media mainstream, dari media sosial gitu. Nah kita harapkan memang masyarakat bisa mengadukan soal ini. Jadi ketika misalnya ada temuan ataupun ada informasi, ada temuan dari survei yang memang jauh dari nalar publik, jauh dari common sense, jauh dari percakapan masyarakat misalnya, itu masyarakat bisa mengadukan ke Dewan Etik gitu. Dewan Etik di mana lembaga survei ini kan atasnya ini kan ada, mereka berhimpun di asosiasi di asosiasinya. Jadi ada dua asosiasi, ada Persepi, ada Arofi seperti itu. Nah, masyarakat bisa mengadukan ke situ ke Dewan Etik. Nah, dari Dewan Etik nanti bisa memutuskan, bisa mengkaji, dia mengundang beberapa pakar yang ahli di bidangnya, di bidang survei misalnya. Dan itu nanti akan diputuskan ada apakah misalnya teguran tertulis, lisan ataupun perberhentian atau sampai pada pidana seperti itu. Bisa sampai pidana. Bisa. Tapi begini Mas Ade, saya mencoba untuk dari perspektif lembaga surveinya begitu ya. Lembaga survei ini kan bukan lembaga sosial, tapi ini layaknya lembaga survei adalah perusahaan, sehingga di mana di situ adalah ada biaya operasional sehingga tetap saja dibutuhkan adanya bisnis, maka sesuai dengan orderan. Tapi dijawab nanti usai jeda, benarkah demikian? Tetap bersama kami di Editorial Malam.
Kita lanjutkan perbincangan. Ini ada statement dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Mas Ade, alih-alih meningkatkan kualitas pemilu, cenderung menggiring opini masyarakat agar adanya upaya mewujudkan praktik pelaksanaan Pilpres satu putaran. Jadi giring opini untuk satu putaran. Nah, apakah itu diatur ataukah tidak? Saya kira lebih kepada etis moralitas yang dibiayai kandidat tertentu diumumkan sedikit banyak pengaruhi pemilih. Jadi bagaimana melihat bahwa sudah ada tanda-tanda untuk menggiring opini satu putaran terhadap salah satu kandidat? Ya, saya kira berbahaya ya, berbahaya lembaga survei yang seperti ini ya, karena kalau kita lihat dari track recordnya ya, dari awal lembaga survei ini yang memaksakan satu putaran, ini kan kecenderungannya kan ngeblok kepada salah satu capres ya. Dan ini menurut saya berbahaya kalau misalnya ini dilanjutkan dengan strategi kacamata kuda, harus dia yang menang. Nanti pada akhirnya ketika misalnya pasca Pilpres, itu boleh jadi juga akan berjuang menangkan bagaimana yang membiayainya itu harus menang gitu. Kita lihat misalnya Vera, beberapa pemilu sebelumnya kan ada salah satu capres ketika itu begitu lembaga survei mengatakan bahwa menang yang bersangkutan, kan langsung sujud syukur itu. Langsung sujud syukur, langsung deklarasi kemenangan. Deklarasi kemenangan seperti itu. Dan ternyata kalau terus kita lihat juga sebagian besar waktu itu lembaga survei mengatakan bahwa yang bersangkutan kalah gitu. Nah, inilah menurut saya kira harus dijaga ya, etika bagaimana lembaga survei ini harus betul-betul dijaga ya, karena mereka harus berprinsip bagaimana menjaga integritas ya, bagaimana menjaga transparansi seperti itu, akuntabilitas. Karena ini sangat penting sekali saya kira partai integritas ini, karena ketika mereka berhimpun dalam asosiasi lembaga survei ya, misalnya Persepi ataupun Aropi misalnya, itu mereka ada keharusan untuk menandatangani fakta integritas. Oke, tapi bagaimana publik untuk bisa mengawasinya Mas Ade? Apakah mengidentifikasi ketika hasil survei tiba-tiba begitu, ada yang 50+1 sehingga meloloskan salah satu kandidat untuk satu putaran sehingga bisa menggiring opini publik, apakah itu lembaga survei yang harus dicurigai? Ya, saya kira mesti ada diskusi publik ya secara terbuka ya. Jadi lembaga survei yang bersangkutan itu harus mengundang beberapa pakar untuk mendiskusikan dari sisi metodologi, kemudian dari sisi samplingnya misalnya, kemudian juga sampling dan metodologi ya. Itu yang saya kira juga harus mengundang diskusi publik. Dan KPU dalam hal ini juga bisa, KPU dan beberapa lembaga juga saya kira bisa mewadahi ya. Bagaimana riuhnya sekarang ini berbagai lembaga survei untuk katakanlah memperjuangkan peserta pemilu yang memang membiayainya seperti itu. Nah, ini menurut saya mesti ada diskusi publik agar perbedaan pendapat ini di masyarakat itu bisa terjelaskan gitu loh, ketika ada diskusi publik seperti itu. Tapi menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah sebetulnya penggiringan opini dari lembaga survei ini memang berdampak, punya pengaruh besar di hadapan masyarakat, atau justru sebetulnya masyarakat sudah antipati terhadap lembaga survei, tidak percaya lagi? Tapi dijawab nanti Mas Ade, usai jeda. Tetap bersama kami di Editorial Malam. Kembali di Editorial Malam, Mas Ade, ini kita ada hasil polling dari akun X Metro TV. Apakah lembaga-lembaga survei saat ini masih menjunjung integritas dan independensi? Jawabannya tidak, 92,0%. Kemudian yang masih mempercayai punya integritas dan independensi hanya 8%. Waduh, kemudian ini juga ada komen dari netizen, @Heru Gunawan, lembaga survei politik itu bukan lembaga sosial, tidak mungkin independen. Nah, jadi masyarakat nampaknya sudah aware begitu ya, bahwa lembaga survei itu memang bukan lembaga sosial sehingga mereka butuh biaya untuk operasional seperti yang sebelumnya saya sempat singgung Mas Ade. Jadi kalau memang lembaga survei itu adalah lembaga yang butuh biaya terkait dengan operasionalnya, lalu tentu saja hasil surveinya apakah sesuai dengan siapa yang order, siapa yang membiayainya? Kalau kita lihat kalau kita petakan ya beberapa lembaga survei sekarang ini, terakhir ini ya, ini kan jelas ada yang memang gelap mata, salah satu capres harus juara terus, kita harus menang terus gitu, harus teratas. Kemudian juga ada lembaga survei yang menurut saya sih masih rasional ya hasilnya seperti itu. Nah, ini menurut saya perlu diskusi publik tentang hasil dari lembaga survei.
Dan ini bisa juga saya kira ini diwadahi oleh asosiasinya gitu, apakah Persepi ataupun Aropi seperti itu. Nah kita harapkan masyarakat terus melakukan kontrol ya, memberikan masukannya bagaimana lembaga survei ini jangan kemudian gelap mata ya. Mereka hanya menghasilkan survei yang memang tergantung pada yang mengordernya. Lembaga surveinya jangan gelap mata, tapi masyarakatnya juga jangan tutup mata begitu ya. Harus bisa proaktif untuk melaporkan karena harus ada aduan masyarakat terlebih dahulu baru bisa diproses pidana hukumnya begitu. Nah, tapi penggiringan opini lembaga survei tadi sempat terpotong di segmen sebelumnya. Apakah sebetulnya sangat berhasil dan punya pengaruh yang besar untuk menggiring opini publik dari hasil survei itu? Ini tergantung dari publikasi media massa ya. Ketika media massa misalnya secara luas mempublikasikan, itu sangat berpengaruh pada bagaimana bisa membangun awareness masyarakat ya terhadap calon tertentu ya. Bagaimana misalnya citra dari capres atau cawapres itu bisa dibangun dengan survei itu, dan itu saya kira ini juga seiring juga dengan bagaimana hasil dari survei tersebut. Jadi sudah selayaknya kita semua bisa mengawasi bersama gitu ya, dan kita harapkan bahwa lembaga survei benar-benar bisa memegang integritas, independensi, dan jangan berpihak pada yang bayar, tapi berpihaklah pada yang benar. Terima kasih Mas Ade Alawi sudah hadir bersama kami di editorial malam hari ini. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup jumpa kita di editorial malam. Saya Vera Bahaswan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.